Kami BPKKMI Menteng dan juga dari Yayasan Talenta Kasih mengucapkan pagi semuanya. Tapi sebelumnya kita cek ombak dulu ya. Dari teman-teman BP mana suaranya? Teman-teman kasih jangan mau kalah dong. Teman-teman kasih mana suaranya? Siap-siap banget ya teman-teman yang ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, aku Febrina dan aku Vineta bersama teman-teman pemuda-pemudi KPI Menteng. Kami melakukan kunjungan untuk melaksanakan ibadah dan juga perayaan Natal di Yayasan Talenta Kasih. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Haris selaku pengurus dari perwakilan pengurus dari Yataka dan juga teman-teman dari Yataka karena sudah menyambut kami dengan sangat baik pada pagi hari ini. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan juga sukacita bagi kita semua. Oh ya, sebelum memulai ibadah hari ini, jangan lupa ya teman-teman untuk atributnya dipakai nih. Kalau teman-teman udah tahu dulu nih teman-teman karakternya. Mungkin teman-teman PPS sama teman-teman apa boleh duduknya seling supaya kita bisa langsung ibadah. Belum nih siapa disampaikan namanya. Kenalan dong, salam. Kenalan. Oh, namanya siapa? Sama-sama orang Menteng juga. Ini bukan anak panti asuhan, Kak. Bukan. Kenalan dulu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dari Yayasan Talenta Kasih atau Yataka dan juga adik-adik kami dari pemuda-pemudi GKPI Menteng dan juga Bapak Ibu sekalian, kita segera memasuki ibadah Natal PP GKPI Menteng bersama dengan saudara-saudari yang ada di Yayasan Talenta Kasih. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Gedung Jemaat nomor 101 ayat 1, 3 dan 5.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beriarialah di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin bertambah baik dan sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami semua duduk. Kita kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 99 ayat 1. Firman Tuhan sebagai panduan khotbah bagi kita terambil dari Mika 5 ayat 2 sampai 5a. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang bermulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 sampai 2. Liturgi pertama, Tuhan berkarya.
Manusia merupakan karya Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Satu-satunya karya yang dianugerahkan dengan akal budi. Oleh karena manusia merupakan karya Tuhan, maka kita harus membagikan karya yang baik kepada dunia dengan menjadi garam dan terang. Pasal 8 ayat 22. Tuhan telah berkata aku sebagai penguat, pekerjaan sebagai perbuatannya, tanpa koma dan lupa. Nomor 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita kembali angkat pujian bagi Tuhan melalui Jemaat 63 ayat 1 sampai 2. Liturgi kedua, pemuda yang dipakai Tuhan. Pemuda merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, di mana masa tersebut merupakan masa yang kritis bagi pemuda untuk mempertanggungjawabkan atau memenuhi imannya sebagai seorang Kristiani. Alkitab memiliki beberapa tokoh yang memberikan sebagai contoh bagaimana seorang pemuda memenuhi panggilannya. Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepada hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepada kita sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang bermanfaat. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Sebab itu katakanlah ayat kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakan apa? Berbicaralah, sebab kamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan berdua dia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab kamu ini mendengar. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya gelap. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab ini mati. Terpancar dari langit.
terkadang perintahnya bertentangan dengan isi hati dan pikiran manusia yang bersifat duniawi. Dalam hal ini, Alkitab juga memiliki tokoh yang melakukan pemenuhan akan panggilan Tuhan serta kembali mendengar Tuhan dalam hidupnya. Ayat 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku buat dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan pujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, ayo kita berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Katanya itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, tekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan judul bernyanyi waktu Tuhan. Kita akan menaikkan dosa taat Tuhan. Mari sama-sama semua kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kita sudah berdoa yang memberikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berdoa Tuhan, teman-teman dari PP, teman-teman dari Yayasan Pelintang Kasih di sini bisa bersama berkumpul untuk memenuhi dan memuliakan nama-Mu dan merayakan hari Natal. Terima kasih Tuhan, kalau misalnya boleh kami juga bersatu di sini Tuhan untuk menjalin persaudaraan seperti yang kita mulai. Ya Tuhan Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang selalu menyembuhkan teman-teman kami Tuhan, yang selalu menyertai teman-teman kami yang sedang sakit, maupun dari keluarga maupun dari dokter, maupun dari keluarganya Tuhan, supaya teman-teman yang sakit ini dapat bersembunyi kembali, beraktivitas kembali, dan dapat melakukan pelayanan kembali bersama kami di gereja. Ya Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur atas 1 tahun yang Kau tambahkan kepada teman-teman kami yang berpulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan berkat dan rahmat-Mu dan kebijaksanaan bagi mereka yang akan memasuki umur yang baru ini. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, seperti mencari pekerjaan, dalam perkuliahan atau dalam studinya, dalam mencari pasangan hidup, apapun yang sedang dialami oleh teman-teman PP atau teman-teman. Kiranya Engkau yang mencukupi segala keperluan kami, menyertai kami dalam pekerjaan atau studi kami. Bimbinglah kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami.
berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang sertai segala jajaran pemerintahan agar kebenaran dan keadilan yang selalu ditegakkan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang tidak terbatas dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah hidup kami menjadi pertimbangan yang hidup bagimu, dan kami dapat terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki persiapan penyalaan diri. Untuk itu kami mengundang Pendeta Lefty Singotang, juga Amang Erwin Sibuaya selaku guru jemaat, Amang Ferdin Sigalinging selaku perwakilan Paniroy, Marisa Sibuaya selaku ketua PP, Bang Henrik Suwarno selaku ketua NKPP, Bu Eli selaku perwakilan pengurus Paki Yakuba, dan Jimmy selaku perwakilan anak Paki Yakuba.
untuk menyambut kabar baik dari Tuhan, mari kita angkat pujian melalui Grup Jemaat 94 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Walaupun ini masa Advent, tapi kita acara Natal ya. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat. Memang ada perbincangan, apakah bisa Natal sebelum hari Natal? Jawabnya bisa. Buktinya yang kita ini kan bisa kan? Karena memang di zaman ini akan ada timbul pemikiran, kritikan seolah-olah untuk mencapai suatu kebenaran, tetapi lupa hakikat kebenaran. Jadi kebenaran itu itulah melalui tema sekarang ini. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Itulah kebenaran. Jadi tema kita dari Lukas 2 ayat 15 itu. Kebenaran apa yang terjadi di Bethlehem? Kalau suatu tempatnya dia tidak ada yang bagus. Siapa yang sudah pernah ke Bethlehem di sini? Lihat juga muka-mukanya semua, muka-muka yang belum pernah ke Bethlehem, termasuk aku sendiri. Jadi dalam hal ini Bethlehem itu adalah kota kecil yang disebut juga Efrata. Itulah ini kalimat tadi. Hai Bethlehem Efrata, kalau dari segi tempatmu tidak layak hadir, siapa yang tidak layak hadir di tempat yang kecil itu? Apa kata Nabi Mika? Kalau dari segi tempatnya tidak layak lahir bagimu, itulah yang kita nantikan itu Mesias. Nah ternyata kesadaran kita juga berkata Bethlehem yang tidak layak itu, tapi bagi Tuhan itu layak. Maka yang dihancurkan kehadiran Yesus adalah kesombongan.
kalau ada langsung di antara kita memikirkan ada ketidaklayakan, itu ciri-ciri kesombongan. Layak enggak pemuda BKP Menteng memungut sampah? Layak enggak? Kalau ada yang berkata tidak layak, itu sudah berciri ada kesombongan, dan Tuhan akan menghancurkannya. Layak enggak pendeta duduk di lantai? Layak. Layak enggak guru jemaat bagi-bagi kertas acara? Layak. Maka kalau ada kita katakan ketidaklayakan, hati-hati, itu adalah kesombongan. Dan jangan kalian pikir orang sombong itu orang kaya. Bukan. Semua bisa diserang oleh kesombongan. Jadi kehadiran yang kita nantikan itu, yang juga itu, dia adalah yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa, sehingga orang yang rendah hati akan langsung menyambutnya. Pertanyaan, sebenarnya siapa yang berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Siapa sebenarnya? Nah, ada yang tahu? Siapa dari talenta kasih, siapa itu kira-kira yang berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Siapa kira-kira? Sebelumnya ada berlaksa-laksa malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Setelah mendengar itu, maka firman yang ini, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Yaitu siapa yang berkata? Siapa? Para gembala. Memang gembala lah kategori pekerjaan paling rendah. Karena saya cium tadi aromanya pakai parfum wangi. Kalau gembala aromanya apa? Aroma domba. Dia tidak tidur seperti talenta kasih ini, masih punya kamar, masih punya toilet. Para gembala enggak. Dia tidur bersama domba. Toiletnya di mana enggak tahu. Dibandingkan gembala, sudah sejahtera kah, lebih sejahtera talenta kasih dibandingkan gembala? Maka kalau talenta gembala tidak ada talenta kasihnya seperti gembala, waduh, mundur kita, jauh sekali mundur kita ini. Nah, oleh karena itu kita semua adalah golongan yang paling rendah, sehingga saat ini kita mau ke Bethlehem itu. Kalau kita tidak lebih rendah, saya yakin banyak kali juga alasan dari kita. Janganlah, aku ini, banyak kali alasan. Jadi orang yang siap itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang banyak alasan itu, kebalikannya lah. Maka Natal yang dipilih GKPI ke tempat ini adalah untuk mewujudkan bahwa selama ini kami bergereja tidak memikirkan diri sendiri. Itu yang kami tunjukkan di sini. Sehingga talenta kasih kalau luar biasa menyambut kami, berarti talenta kasih juga mengakui kami tidak hanya mendengarkan firman. Pasti akan terjalin kita semua yang dinamakan ikatan saling mengasihi. Kalau tidak, kita gagal menjadi pengikut Yesus. Jadi ada, karena ini pemuda semua pasti
cepat menghafal ya. Coba dihafal, ini bahasa lagi. Nanti khusus talenta kasih akan saya uji. Nanti juga kita experimenting. Nah, syairnya gini. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus idies. Nah, jadi ubi caritas et amor, ubi caritas Deus idies. Nah, artinya di mana ada kasih, di situ ada Allah. Nah itu ya. Di talenta kasih ada Allah. Berarti jangan saya dengar ada peperangan di sini. Di pemudi GKB Menteng ada Allah. Jangan ada yang saling bermusuhan. Nah ini menjadi lagu. Coba syairnya sudah ingat talenta kasih semua. 1, 2, 3 ya. Oh itu ya. Kalau GKB Menteng 1, 2, 3 ya. Kita coba nyanyikan ya. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus idies. Lagu ini sederhana, tapi punya roh yang luar biasa. Karena kita diajarkan menyadari kehadiran Allah itu adalah kehadiran kasih yang mau berbagi satu sama lain. Kita coba sekali lagi ya sampai bisa menguasainya. 1 ya. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus idies. Hanya talenta kasih. 1 ya. BPM Menteng. Guru jemaat siapa di bagus? Oh, cepat. Jangan kayak gitu. Siapa di bagus? Si Rachel katanya. Jadi, yang bagus itu tetap Allah. Jadi kalau Allah bersama kita, kalau kita bagus semua seperti guru jemaat kita tadi katakan ya. Jadi ubi caritas 1 ya. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus idies. Jadi saya sering juga melayani panti asuhan. Apa yang terjadi di panti asuhan? Anaknya bandel-bandel semua. Ya kan Ibu Elisia? Tapi kenapa? Kita aja masih bersama orang tua, masih bisa bandel, apalagi tidak bersama orang tua. Jadi anak talenta kasih itu dari sini orang tua pilihan, pusing dia. Karena bandel-bandel dia semua. Jadi semua seperti itu. Saya juga melayani di panti asuhan yang tunanetra. Ini tidak ada yang ini ya, tunanetra. Sehat-sehat semua ya. Oh, tapi tunanetra enggak ada ya. Sehat-sehat semua ya. Gendut-gendut kuliah semua. Berarti banyak makannya. Jadi ada satu hal yang kita syukuri,
sebentar lagi ada masalah ekonomi. Siapa sebenarnya yang terselamatkan nantinya? Kalau orang yang mencintai uang, dia akan hancur karena ada masalah ekonomi. Tapi orang yang mencintai Tuhan, hidupnya akan tetap eksis. Karena apa? Tuhan yang punya segala-galanya. Jadi pemuda jangan menggantungkan harapannya kepada uang. Talenta juga di sini jangan mengharapkan pengharapannya kepada uang, kepada donasi. Tetapi harapannya khusus kepada yang dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Yang di Bethlehem itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Memang secara daerah Bethlehem sekarang sedang ada perang. Kalau kita ke sana pergi kita melakukan firman, kena rundal kita. Tetapi Bethlehem yang dikatakan itu ada di sana yang sangat rendah hati itu, yang kita nyanyikan tadi, Ubi Caritas Deus Dies, di mana ada cinta kasih, disitulah Allah. Jadi kiranya Natal Pemuda di sini kita akan tetap berbagi terus, ada cinta kasih, sukacita kita saat ini. Ada dua yang berulang tahun. Ada si Jakob sekarang yang ulang tahun. Jakob. Ya. Ada Ibu Ria juga. Jadi seandainya saya yang berulang tahun hari ini, dari saya semua makanan itu. Tapi untunglah bukan saya ulang tahun. Karena kenapa bersukacita yang berulang tahun? Karena diberi Tuhan kesempatan kepadanya. Jadi kenapa kita merayakan juga cinta kasih Tuhan ini? Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, sehingga panjang umur kita semua, sehingga bisa mempraktekkan lebih dari firman yang kita renungkan selama ini. Nah, demikian juga kepada Ibu Elis, sehat-sehat terus, karena tidak mudah menjadi seorang pengasuh. Itu butuh karunia dari Tuhan. Kalau tidak ada karunia, sebentar lagi ditinggalkannya dia. Susah kali. Masuk bilang, udah hilang katanya. Tapi bukan ya. Jangan setelah kami ini Natal ini, oh ya itu juga hilang. Jadi ke Menteng dia datang kan. Kalau datang ke Menteng kami antar lagi ke sini. Jadi semua anak talenta kasih semangat terus, karena kalau masih ada yang memikirkan pilihan, berarti dia harus lebih lagi memikirkan Tuhan. Kalau masih ada yang tidak kenal pilihan, hubungan darah juga tidak diberikan donasi sama pilihan, ingat, hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Jadi jangan mengalami ketertutupan kepada orang lain. Jangan-jangan salah satu dari orang yang kian abaikan itu, justru dia bersedia terus mendoakan. Jadi jangan pernah berkata orang yang keluar di luar sana itu tidak peduli kepada dia, tidak. Jangan mau ditipu oleh iblis. Orang yang keluar yang ada di sekitar itu siapapun itu, buat suatu pemahaman, jangan-jangan ini salah satu yang selalu memperhatikan kamu. Maka talenta kasih ini tidak ada satupun yang mudah sakit hati. Kalau ada yang mudah sakit hati, dia mengingkari cinta kasih Tuhan. Jadi sampaikan juga selamat Natal kami Ibu Elis kepada semua pengurus, pada semua pengasuh, dan kiranya Tuhan tak membuka jalan untuk menolong komunitas di talenta kasih ini. Dan juga kepada anak kami PP yang sudah merancang kegiatan ini, semua ini tidak ada yang sia-sia. Inilah justru persembahan yang betul.
di gereja juga betul untuk pekerjaan. Tapi hal yang nyata inilah sebenarnya yang terjadi. Jadi kepada seluruh jemaat kita juga di sini setia mendampingi kita, terutama dulu untuk Pak Erwin. Jadi saya sudah lama menjadi pendeta, hanya Bapak Erwin inilah yang saya lihat di jemaat di GKP Menteng. Iya iyalah. Yang lain. Guru jemaat cuma Jadi satu. yang ditulis tadi seksi kerohanian di GKP Menteng, betul-betul dia melakukan kerohanian itu. Sehingga dan dia juga ketua ulang tahun 60. Jadi keluarganya diberkati. Sehingga si Moses juga ketuanya, ketua itu anaknya kandung itu. Anaknya kandung. Nggak perlu tes ya. Ada intonya tadi. Jadi kita semua satu keluarga, satu sukacita. Jadi terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saya bersyukur karena Tuhan juga sebagai cinta kasih yang kami rayakan saat ini. Kehadiran-Mu, Engkau melayakkan semua tempat. Tidak ada yang Kau pilih menjadi tempat yang lebih dari Bethlehem. Maka para gembala berbicara kepada samanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena orang-orang yang rendah hati dekat dengan sesama yang rendah hati, dan kami tahu Tuhanlah sang kerendahan hati itu. Dan biarlah kami juga Engkau tempa menjadi orang-orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mencerminkan cinta kasih Tuhan. Maka biarlah pertemuan kami di Bethlehem ini, di tempat ini, kami terbangun untuk terbuka kepada siapapun. Dan biarlah anak-anak kami di tempat ini, anak-anak yang selalu merindukan cinta kasih Tuhan, yang selalu terbuka kepada siapapun, bahkan percaya orang-orang di luar sana adalah orang-orang yang Tuhan berkati, sehingga mereka akan selalu memperhatikan komunitas ini. Karena Tuhan juga yang memelihara setiap hidup, Tuhan juga yang merawat setiap orang-orang menderita, Tuhan juga yang peduli kepada orang-orang yang diabaikan. Maka saat ini biarlah terus menerus Yayasan Talenta Kasih ini sungguh tidak bergeser kepada pengharapan yang sungguh hanya kepada cinta kasih Kristus semata. Maka biarlah Ibu Elis di sini bersama siapapun pengasuh pengurus yayasan ini juga dalam wakil Tuhan yang Kau berikan kuasa yang penuh cinta kasih untuk selalu memperhatikan komunitas ini. Begitu juga jemaat Tuhan dari GKP Menteng yang boleh bersama-sama saat ini, bersama guru jemaat dan juga sesi kerohanian. Itu juga semua kami yang hadir, pemuda-pemudi GKP Menteng. Kiranya siapapun kami hanya ada karena Tuhan. Maka biarlah terus menerus hidup bergereja kami melakukan tindak nyata, sehingga sekecil apapun itu adalah berharga juga di mata Tuhan. Maka biarlah serangkaian ibadah ini adalah persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan semata. Terpujilah Allah yang telah bermurah hati untuk datang kepada kami, dan biarlah kami semua Kau kuduskan dalam Kristus Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dan mempersiapkan persembahan kita.
Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Setelah doa, kita bernyanyi, kita berdoa. Dialah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Saya persembahkan di sini sebagian dan Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Kurban persembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. We wish you
Kita Jalan kenalan aja. dulu. Enggak. Oh ya, kenalan dong. Kakak namanya siapa, Kak? Nama aku Krisa Gultom. Hai semuanya. Hai Kak Krisa. Kalau kakak namanya siapa kak? Hello, my name is Claudia Sitombo. Hai kak. Oke guys, nah sebelum kita makan, kita mau dengar dulu nih kata sambutan dari beberapa orang. Yang pertama kita mau meminta Amang Guru Jemaat untuk memberikan Kata sambutan. Silakan. Amang udah lapar katanya. Jadi nanti aja kan. Ya gimana? Kita makan dulu kan? Oke baik. Shalom bagi semua. Kata sambutan. Terima kasih anak kami dari dan pengurus dari Yayasan Talenta Kasih ya, Bu Elis dan juga anak PP GKP Menteng yang mengadakan Natal di tempat ini. Terus terang Ibu Elis dan juga anak-anak kami dari Yayasan Talenta Kasih bahwa pelaksanaan Natal di tempat ini oleh pemuda-pemudi bukan gagasan kami, ini gagasan mereka. Tidak ada pengarahan dari kami, tetapi semuanya murni berasal dari anak-anak PP. Kami surprise dengan acara ini, dengan pemikiran untuk melakukan Natal di sini, karena inilah karya nyata dari pelayanan ataupun pengajaran yang diberikan di gereja. Gereja itu harus keluar memang, ya, menjangkau saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh. Ya, terima kasih kepada pengurus PP dan semua anak-anak PP yang terlibat di dalam Natal PP pada hari ini. Teruslah kalian berkarya dan menjangkau teman-teman kalian untuk boleh bersama-sama merasakan sukacita Natal, merasakan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah dunia ini ataupun di sekitar gereja kita masih banyak yang belum dapat merasakan seperti yang kita rasakan di GKP Menteng. Merendahlah kita. Ingatlah bahwa tema Natal, ya, PGI dan KWI adalah mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Artinya ingatlah bahwa di Bethlehem adalah tempat kelahiran Kristus. Artinya kita harus melihat kepada Kristus, kembali kepada Kristus. Ya, kita harus tetap berpegang teguh kepada Kristus. Itu pesan kami kepada anak-anak PP, tetap rendah hati dan belajar dengan sungguh-sungguh, raihlah cita-cita setinggi mungkin dan jadikan Kristus sebagai andalan dalam kehidupanmu. Begitu pula dengan anak-anak kami dari Yayasan Talenta Kasih, kalian jangan merasa bahwa berbeda, ya, secara apapun sebenarnya tidak perlu ada perbedaan, ya. Kalian bisa, ya, mau menjadi apapun, ya. Ya, jangan langsung rendah hati, rendah diri, ya, rendah hati boleh, tetapi rendah diri jangan seperti itu. Tetap harus punya kemampuan, ya, meningkatkan kemampuan, mengasah kemampuan kalian sehingga kalian bisa mandiri, ya, lebih hidup lebih baik, ya, menjadi kebanggaan Kristus, ya. Jadi Kristus menginginkan kita semua tidak pandang bulu siapapun itu menjadi berkat bagi siapapun. Jadi kalian pun harus menjadi berkat, ya. Camkan itu mulai hari ini juga bagi yang belum mempunyai tekad
bulatkan tekad kalian. Sekolah yang benar, ubah dirimu menjadi manusia yang menjadi topangan bagi siapapun. Ya. Kalian boleh lihat figur-figur di pemerintahan sekarang ini, itu juga berasal dari daerah. Ya. Kami ini juga berasal dari daerah-daerah yang juga tidak mampu orang tuanya. Ya. Luhut bin Sarpanjaitan juga orang yang tidak mampu, tapi bisa menjadi posisi yang tertinggi. Jadi hal seperti itu bisa ditiru, menjadi contoh bahwa yang merubah itu kita sendiri, tetapi tetap minta pertolongan kepada Kristus. Itu pesan saya juga kepada seluruh anak-anak di Yayasan Talenta. Pada pengurus, tetaplah kiranya semangat dalam mengasuh anak-anak di Yayasan Talenta ini. Ya Bu Elis ya, tantangan pasti berat. Kami tetap membawakan dalam doa. Bagi anak-anak, kalau mau bergereja di GKP Menteng, tahu kan GKP Menteng? Nggak tahu? Nah, coba datang ke gereja situ ya. Boleh bergereja di situ. GKP itu Gereja Kristen Protestan Indonesia. Ya, bukan gerejanya orang Batak, itu bukan. Ada dari berbagai suku, ya, bukan AKBP, bukan. Ya. Jadi GKP itu gereja yang merangkul seluruh ya, etnis dari berbagai. Memang kebetulan yang lebih banyak tapi tidak tertutup, tidak menolak dari berbagai suku ada di dalam gereja kita. Di Pondok Ranggon juga ada orang Jawa, ya. Di Klaten juga ada. Jadi banyak ya. Silakan hadir. Ya, lihatlah gereja kita, ya. Lihatlah ya, GKP Menteng dekat Bu Kasur. TK. Baik Pak Kasur ya. Nah, jadi itu saja saya kira Bu Elis dan anak-anak kami dari Yayasan Talenta Kasih tetap semangat karena kami menyemangati semua kalian. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih kepada Amang Guru Jemaat di GKP Menteng. Untuk selanjutnya kita mau mendengar kata sambutan dari Ketua Natal kita pada hari ini. Kali kita dengan hormat Bang Erik untuk maju ke depan. Erik Tobing. Shalom teman-teman semua. Tobing. Bersyukur pada hari ini bisa Natal TV ini bisa berjalan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pendeta khususnya mengurus jemaat kami sendiri ya, serta dukungan panitia dan juga terima kasih juga kepada pengurus Talenta Kasih Bu Elis sudah dapat kami berada di sini dan sesuai dengan tema dan kiranya kita tetap melayani dalam berbagai hal maupun dalam kerja maupun dalam studi maupun dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aku mau berpesan juga kepada teman-teman yang di Talenta Kasih tetap semangat. Mungkin ke depannya mungkin nggak semulus yang diinginkan tapi bukan berarti masih menyerah, tetap berserah pada Tuhan. Dan juga pada teman-teman yang di pemuda-pemudi Menteng, saya ucapkan terima kasih juga telah berpartisipasi dalam Natal TV ini. Tetap semangat melayani dan juga semangat dalam segala hal. Membantu kami. Baik, terima kasih Bang Erik. Oke, selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pemuda-Pemudi GKP Menteng kepada Kakak Rachel Sibuaya. Oke, shalom semua. Oke, baik.
mungkin aku sama seperti dua orang yang sebelumku. Terima kasih untuk Panti Asuhan Yayasan Talenta Kasih untuk telah menerima kami pemuda-pemudi GKPI Menteng untuk dapat bernatal di sini bersama-sama dengan teman-teman Panti Asuhan juga. Nah, selamat Natal untuk kita semua dan juga selamat tahun baru menjelang tahun baru. Dan mungkin apa ya aku mau sampaikan? Ya mungkin aku mau sampaikan, mungkin ini juga tempat di mana pemuda-pemudi GKPI Menteng juga dapat menemukan teman-teman baru di Yayasan Talenta Kasih. Kiranya kita semua dapat akur dalam Tuhan dan juga dalam kebersamaan kita. Setelah ini juga kakak-kakak kami panitia juga sudah menyiapkan acara nanti kita setelah makan siang. Kiranya juga kita bisa berbaur, dan kalau misalnya kayak teman-teman lihat kan itu ada nemteknya, ada warna-warnanya ya. Nah nanti kita bisa saling berkenalan juga sebelum games dimulai dan lain-lain gitu ya kayak. Oke, sekali lagi terima kasih dan senang bertemu dengan teman-teman di Yayasan Talenta Kasih. Dan juga saya mungkin menitipkan satu hal lagi. Jadi mungkin ada Kak Elis di sini ya untuk menjadi pengasuh atau pengurus, pembina di yayasan ini. Begitupun pula kami juga PPGKPI Menteng itu mempunyai sebuah pembina juga. Kebetulan beliau tidak dapat hadir, mohon maaf karena sedang sakit, dan juga istri beliau juga sedang sakit, jadi tidak berhalangan untuk hadir di sini. Tapi beliau menyampaikan rasa terima kasih dan juga selamat Natal kepada Panti Asuhan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Dan tadi sebelumnya Guru Jemaat sudah bilang, jika teman-teman ada yang berkenan untuk berdiri di tempat kami, silakan. Kami juga menerima untuk teman-teman dapat bergabung dan intinya dapat bergabung ke dalam kegiatan kami juga di pemuda-pemudi. Oke, baik. Terima kasih semua. Shalom. Oke, terima kasih banyak Kakak Rachel atas kata sambutannya. Jadi sekedar info guys, sebenarnya Kakak Rachel ini anak dari Guru Jemaat kita. Bukan dong. Oke, untuk selanjutnya kami mengundang yang terhormat Ibu Elis untuk maju ke depan untuk menerima penyerahan tanda kasih dari kami untuk Yayasan Talenta Kasih. Kami undang juga kepada Bang Erik selaku Ketua Natal PP untuk memberikan tanda kasih. Kepada Ibu Elis sebagai pengurus panti, terima kasih. Mungkin ini belum seberapa, tapi kiranya tidak nilai-nilainya, namun ini adalah pelayanan kami. Foto dulu. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya Bu Elis kami minta memberikan kata sambutan. Saya sempat duduk. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Kami atas nama Ketua Yayasan kami, Bu Yulia Eriani, dan kesempatan ini belum bisa hadir. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya mungkin beliau akan bergabung dengan kita. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GKPI Menteng. Mungkin ini bukan secara kebetulan ya, karena sebelumnya Fernando dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dan ini adalah Natal pertama kali yang diadakan untuk tahun ini di yayasan kami. Dan sekali lagi terima kasih untuk GKPI Menteng untuk kesempatannya
saudara studi berhadir di tempat kami. Apa ya? Tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang support itu sungguh luar biasa. Jadi komunikasinya nggak hanya 1-2 kali, tetapi banyak. Seperti itu. Seperti yang terakhir, tim panitia cukup banyak juga yang hadir ya. Kebetulan saya berdua juga hadir ya. Oke. Semoga GPI Menteng tidak hanya kegiatannya berhenti sampai di sini, tetapi bisa dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di luar sana yang berkekurangan dengan segala permasalahan dan kebutuhan yang mereka di luar. Tetapi sekiranya GPI Menteng menjadi komunitas yang cukup bisa diperhitungkan, terutama untuk partai yang lain, lalu untuk warga sekitarnya, dan bisa semakin banyak merangkul umat-umat yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kita sungguh luar ajaib, sungguh luar biasa, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Eli atas kebersamaan. Mungkin kita dari GKPI Menteng Bu ya, mungkin kalau salah sebut gitu ya. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ada spesial. Ya, apa tuh yang spesial? Jadi kita mau merayakan tiup lilin untuk teman-teman yang berulang tahun, atau kalau ada adik-adik yang ulang tahun juga bulan dari Yayasan Talenta Kasih, ada yang nggak apa-apa, nanti kita tiup lilin sama-sama. Kalau begitu kita akan undang Abang Lofty untuk maju ke depan, dan juga Abang Jakob Sitompul untuk maju ke depan. Dan boleh juga Kak Ria untuk maju ke depan.
Oke. Sekarang, nah ini saatnya ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan makan siang terlebih dahulu. Yeay, Patrick seneng banget. Siapa yang semangat buat makan nih? Itu dia. Bunyi-bunyi perutnya memang sudah terdengar sampai sini Kakak Reza. Apalagi Kakak Nelin, semangat banget Kakak Nelin untuk makan Kakak Nelin. Oke, sebelum kita makan, kita akan ada foto bersama karena kebetulan nama pendeta harus pergi di luar. Jadi kita akan Mungkin foto sebelum bersama kita dulu ya. foto bersama, minta tolong kepada nama pendeta untuk doa makan sekalian sama. Iya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kami oleh karena Kau adalah sumber segala apa yang kami butuhkan. Seperti hidangan siang ini adalah karena cinta kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kami masih Kau perkenankan untuk berkesinambungan, bahkan berpengharapan ke hari esok. Biarlah kecukupan selalu Tuhan berikan, baik sesama kami yang ada di Kalita Kasih, itu juga kepada pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, sehingga semua yang kami butuhkan tercukupkan karena Tuhan, maka pujian kami juga akan semakin menggelora untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Bapa yang memperlengkapi setiap orang yang memikirkan untuk mengolah hidangan ini, sehingga semua apa yang mereka upayakan juga adalah persembahan bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.